Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan. Wali Kota dukung peningkatan SDM dan inovasi ekonomi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual. Usai mengikuti peringatan tersebut, Wali Kota Madiun Medi berpesan agar semangat mempertahankan ideologi Pancasila tertanam kuat dan bisa diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu, peringatan Hari Lahir Pancasila juga dilaksanakan di SDN Kanigoro II Kota Madiun dengan menggelar berbagai macam perlombaan. Di samping itu, capaian prestasi Kota Madiun tidak ada hentinya. 26 sekolah di Kota Madiun lolos ke tahap verifikasi lapangan adiwiyata provinsi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mencatatkan sejarah baru. Pasalnya, upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila kali ini digelar secara langsung di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu 1 Juni 2022. Presiden Joko Widodo menghadiri upacara secara langsung di kota yang menjadi lokasi Presiden Soekarno merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa itu. Sedangkan lainnya mengikuti upacara secara virtual, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun bersama jajaran Forkopimda. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat. Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila secara kuat di masyarakat memang tidak mudah di tengah kondisi dunia yang bergejolak karena pandemi, krisis ekonomi, hingga perang. Maka dari itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, pemimpin parpol, hingga tokoh ormas untuk mampu menjadi teladan serta contoh dalam aktualisasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bahwa amanat Presiden terkait nilai-nilai ideologi Pancasila serta ancaman dan tantangan nyata dalam mempertahankan ideologi wajib dijadikan sebagai pelecut semangat ke depan. Semangat untuk terus menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam diri pribadi masing-masing. Hal itu penting agar nilai ideologi Pancasila tertanam kuat dan selalu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beragam kegiatan diselenggarakan oleh SD Negeri 2 Kanigoro untuk merayakan Hari Lahir Pancasila, Jumat 3 Juni 2022. Para siswa pun tampak antusias mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Adapun acara yang dilaksanakan antara lain, lomba menghafalkan teks Pancasila untuk siswi kelas 1, 2, dan 3. Kemudian lomba senam profil Pancasila untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Serta lomba karaoke lagu profil Pancasila untuk perwakilan kelas 1 hingga kelas 6. Mulyono, selaku Kepala SD Kanigoro II mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menanamkan cinta Pancasila kepada para siswa. Kemudian untuk menambah semangat siswa, pihak sekolah memberikan penghargaan bagi peserta terbaik. Adapun kriteria penilaian untuk lomba menghafal Pancasila diantaranya percaya diri, tegas, dan juga lancar. Kemudian untuk lomba senam profil Pancasila, kriterianya adalah kesesuaian gerakan dengan musik dan kekompakan grup. Sedangkan lomba lagu profil Pancasila, kriterianya adalah vokal, kesesuaian musik, dan performa.
Dengan adanya kegiatan ini, Mulyono berharap anak didiknya bisa menjadi pelajar berprofil Pancasila, serta bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kami pada hari ini adalah memperingati hari lahir Pancasila. Dalam hari Pancasila ini kami mengadakan serangkaian lomba, yaitu lomba hafal teks Pancasila, kemudian lomba lagu karaoke Pancasila, dan lomba senam berirama profil pelajar Pancasila. Dengan lomba ini kami bertujuan menumbuhkan kepada siswa kami untuk cinta kepada Pancasila, kemudian memahami sila-sila Pancasila, dan tentunya setelah memahami mereka bisa mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali mengukir sejarah terkait verifikasi lapangan penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Bagaimana tidak, ada 26 sekolah dari Kota Pendekar yang lolos ke tahap verifikasi lapangan tersebut untuk tahun ini. Itu merupakan jumlah sekolah terbanyak dalam satu periode dibanding daerah lain di Jawa Timur. 26 sekolah tersebut diantaranya MI Al-Irsyad, SDN 1 Rejomulyo, SMPK Santo Yusuf, SMP Santo Bernardus, SDN Kejuron, SD Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan, SDK Santa Maria 1, SDN 1 Pandean, SDN 2 Demangan, SDN 1 Demangan, SDN 3 Taman, SDN 1 Nambangan Kidul, SDN 4 Manis Rejo, Min 2 Kota Madiun, SDN 2 Tawang Rejo, dan SDN 1 Nambangan Lor. Kabid Penataan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Feti Indriani mengatakan, Kota Surabaya menjadi terbanyak kedua dengan berhasil meloloskan 20 sekolah ke tahap verifikasi lapangan. Kota Madiun juga yang terbanyak di periode sebelumnya. Ada 17 sekolah yang lolos ke tahap ini, dan semua akhirnya berhasil menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Artinya sudah 2 tahun terakhir Kota Madiun berhasil meloloskan sekolah ke tahap verifikasi lapangan terbanyak. Banyaknya sekolah yang lolos ke tahap verifikasi lapangan itu tak terlepas dari pendampingan Pemkot Madiun melalui berbagai OPD terkait. Tak terkecuali Dinas Lingkungan Hidup. Feti menyebut ada perubahan sistem pendampingan sekolah beberapa tahun belakangan dengan memperbanyak turun ke lapangan. Menyadari ini dalam rangka verifikasi lapangan untuk calon sekolah adiwiyata provinsi. Jadi kita ajukan 30 sekolah untuk Kota Madiun, dan yang lolos verifikasi lapangan ini ada 26. Dan kita harapkan dari 26 sekolah ini nantinya akan lolos menjadi sekolah adiwiyata provinsi. Nah, ini terbanyak se-Jawa Timur dalam sejarah ini. Artinya kita mengalahkan Surabaya 20 sekolah. Feti optimis ada banyak sekolah yang berhasil mendapatkan predikat adiwiyata provinsi tahun ini. Salah satunya dapat dilihat dari penilaian awal tim juri dalam verifikasi lapangan. Para juri setidaknya sudah menyatakan sekolah-sekolah di Kota Madiun telah memenuhi penerapan berbudaya lingkungan. Namun diakuinya ada poin-poin yang masih belum maksimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sensus penduduk memiliki peranan penting dalam pembangunan. Untuk itu, Wali Kota Madiun Medi menghimbau agar menyampaikan informasi data kependudukan dengan jujur. Tidak hanya itu, Wali Kota terus berupaya mengedepankan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dengan menggelar rakor lintas sektoral dalam upaya kepengurusan adminduk yang mudah demi percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Madiun.
Data kependudukan memegang peran penting dalam pembangunan, karenanya data harus valid dan terkini. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengedepankan pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan. Terbaru, Pemkot menggandeng PKK tingkat kelurahan guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan. Menurut Wali Kota Maidi, saat rakor lintas sektoral tahap 2 untuk percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan di Lapak Kelurahan Demangan mengatakan, data kependudukan merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini pun menjadi dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat harus aktif melakukan kepengurusan setiap kali ada perubahan. Ini penting agar dalam pengambilan kebijakan juga tepat. Wali Kota berharap dengan bantuan petugas PKK tersebut, masyarakat semakin terlayani dalam urusan administrasi kependudukan, mulai membantu mengingatkan, membantu menginformasikan, atau bahkan membantu menguruskan. Karenanya, Wali Kota berharap masyarakat aktif melakukan kepengurusan. Sosialisasi juga terus dilakukan. Wali Kota menjamin pengurusan administrasi kependudukan mudah di Kota Madiun. Bahkan, layanan tidak perlu datang langsung karena sudah online. Dukcapil Kota Madiun pun juga membuka layanan lewat WhatsApp melalui layanan WA Center online Watermelon di nomor 081 131 35700. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rakor lintas sektoral tahap 2 untuk percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan berlanjut di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor, Selasa 31 Mei 2022. Wali Kota Madiun Maidi menyebut sosialisasi layanan Adminduk penting agar masyarakat memiliki administrasi kependudukan secara lengkap. Kelengkapan Adminduk juga menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan. Karenanya, pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengedepankan pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan, bahkan juga menggandeng PKK tingkat kelurahan guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan tersebut. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada petugas PKK yang telah turut terlibat dalam urusan layanan kependudukan ini. Wali Kota optimis, cakupan Adminduk akan semakin lengkap dan valid. Pasalnya, petugas PKK berada di antara masyarakat. Sosialisasi akan terus dilakukan. Wali Kota menjamin pengurusan administrasi kependudukan mudah di Kota Madiun. Bahkan, layanan tidak perlu datang langsung karena sudah online. Pun Dukcapil Kota Madiun juga membuka layanan lewat WA melalui layanan WA Center online atau Watermelon di nomor 0811 313 5700. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penduduk menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan, sebab skala prioritas pembangunan adalah untuk kepentingan penduduk di dalamnya. Karena itu, jumlah penduduk yang real wajib diutamakan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat membuka kegiatan rakor lintas sektoral tahap 2 untuk percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan di Lapak UMKM Bumi Semendung, Senin 30 Mei 2022. Wali Kota mengatakan dengan tahu jumlah penduduk, maka pembangunan tersebut bisa lebih tepat sasaran. Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu terus berupaya memacu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat bekerja optimal dalam menjemput bola pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Penduduk itu salah satu modal dasar untuk modal pembangunan ke depan. Artinya, jumlah kita tambah berapa, kurang berapa, umur sekian berapa, ini kan skala prioritas program. Jadi program kita, program pembangunan itu harapannya sasarannya adalah kepada penduduk. Nah, sehingga penduduk itu harus tahu yang baru lahir berapa, yang sedang sekolah berapa, yang usia berapa, yang tua berapa. Nah, program-program itu dilihat di situ jumlahnya berapa. Nah, disinilah data-data itu harus rigid, tidak boleh data itu asal-asalan. Dan Kota Madiun sudah hebat, bagus. Bagusnya komputer, bagusnya IT. Tetapi kita juga saya telusuri ke bawah, sampai ke PKK yang ada di kelurahan, yang ada di RT RW itu. Coba benar ini, kurangnya apa? Nah, inilah yang nantinya justru antara data IT dengan data manual itu ternyata memang data di sini adalah terbaik. Kedepannya, Wali Kota menghimbau agar OPD tidak mudah puas dengan pencapaian saat ini.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dukungan Wali Kota Madiun terhadap peningkatan sumber daya manusia serta inovasi ekonomi terus dilakukan, yakni dengan mengajak pedagang penyet untuk studi tiru ke Kertosono. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun hingga SDM tenaga medis pun juga dikembangkan dengan memberikan apresiasi atas keikutsertaan dokter RSUD mengikuti konferensi kesehatan dunia di Turki. Keberadaan lapak UMKM terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Maidi mengajak langsung para pedagang pecel lele dan penyetan perwakilan 27 lapak UMKM kelurahan untuk studi tiru ke Kertosono, Selasa 31 Mei 2022. Puluhan pedagang pecel lele itu diminta belajar ke salah satu rumah makan khusus pecel lele di sana. Kawasan Perak Kertosono memang dikenal dengan kuliner pecel lelenya. Pecel lele memang menjadi salah satu menu andalan di sejumlah lapak UMKM kelurahan. Bisa menjadi daya tarik tersendiri. Karenanya pecel lele dan penyetan di lapak UMKM juga harus dioptimalkan. Wali Kota menambahkan selera setiap pembeli memang berbeda. Tetapi jika selalu ramai dikunjungi, berarti makanan yang disajikan hampir bisa memenuhi selera kebanyakan pembeli. Wali Kota berharap para pedagang bisa belajar bagaimana menciptakan formula seperti itu. Wali Kota berencana melombakan masakan para pedagang yang mengikuti pembinaan tersebut ke depan. Mereka akan diuji, masyarakat yang menjadi juri. Artinya pedagang wajib menyajikan masakan yang sesuai dengan kebanyakan lidah masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan RSUD Kota Madiun akan semakin ditingkatkan ke depan. Salah satunya perluasan ruang operasi Rumah Sakit Plat Merah di Kota Pendekar tersebut. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi saat puncak peringatan HUT ke-18 RSUD Kota Madiun, Jumat 3 Juni 2022. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu berharap pelayanan rumah sakit yang sudah baik akan semakin maksimal ke depan. Wali Kota menyebut pembangunan ruang operasi tersebut ditargetkan selesai tahun ini. Selain itu, peningkatan SDM tenaga medis dan kesehatan juga terus dilakukan. Salah satunya keikutsertaan dokter RSUD ke Turki guna mengikuti konferensi kesehatan dunia. Dokter tersebut juga mengikuti semacam lomba ilmiah kedokteran, yakni mengenalkan hitan dengan metode supering. Wali Kota berharap SDM rumah sakit terus meningkat yang berujung pada peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. HUT RSUD ke-18 tahun. Maka ini semangat-semangatnya karena sekelas perguruan tinggi ya, masuk perguruan tinggi, umpamanya umum. Maka pelayanan yang cukup prima bagus ini harus semakin bagus, tidak boleh semakin menurun. Alhamdulillah untuk target-target untuk rumah sakit ini terpenuhi semua. Alhamdulillah bagus ya. Jadi mulai pelayanan, saya cek, saya kuesioner, pelayanan di sini, alhamdulillah tidak ada yang mengecewakan. Inilah yang benar-benar memang rumah sakit ini dan rumah sakit social business. Ini kita coba, SDM-nya kita tingkatkan, apalagi ini saya tingkatkan akan kita peningkatan SDM ke Turki ya. Dokter akan saya kirim ke sana. Sehingga biar nanti akan lebih profesional, lebih berkualitas. Ini akan kita kirim ke sana. Terkait HUT ke-18, Wali Kota berharap peringatan menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kinerja. Ibarat usia 18 tahun merupakan usia remaja, usia masuk ke perguruan tinggi. Karenanya, Wali Kota mengajak seluruh keluarga besar rumah sakit untuk selalu bersemangat memberikan kinerja yang terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dinamika dunia global tak hanya menuntut generasi penerus yang pintar, tetapi juga kreatif dan inovatif. Karenanya, insting entrepreneurship harus dikembangkan sejak dini, sehingga ketika dewasa nanti, anak-anak terbiasa mengembangkan diri mencari solusi yang pasti. Seperti itulah yang coba diciptakan oleh Yayasan Santo Bernardus. Beragam karya siswa seperti lukisan, diorama, hingga produk UMKM mejeng di halaman Sekolah Santo Bernardus, Kota Madiun. Mereka merayakan Entrepreneur Day yang baru pertama kali digelar tahun ini pasca pandemi. Ketua Panitia Entrepreneur Day Santo Bernardus Kota Madiun, Diana Arianti Sata ditemui usai acara mengatakan, tujuan dari diadakannya Entrepreneur Day ini ialah untuk mempromosikan dan menunjukkan hasil karya siswa yang dikerjakan lewat learning cycle, yaitu media pembelajaran. Dalam learning cycle ini, para siswa mendapatkan proyek kegiatan khusus yang disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dalam kegiatan tersebut mereka juga melakukan eksplorasi, perencanaan, komunikasi, dan presentasi untuk mengasah kreativitas. Adapun proyek yang diberikan berbeda-beda. Misalnya, siswa TK membuat proyek berkaitan dengan benda-benda alam. Sedangkan siswa SD mulai kelas 1 hingga 6 membuat beragam proyek seperti kartu pembelajaran, tongkat keselamatan berlalu lintas, desain produk, diorama, cenderamata khas Kota Madiun, hingga slogan ajakan menjaga lingkungan. Sementara itu untuk jenjang SMP ada yang membuat pupuk cair hingga aransemen lagu. Melalui kegiatan tersebut Diana berharap dapat memacu para siswa untuk membuat kreasi yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar produk saja, melainkan memiliki ciri khas. Bagaimana siswa bisa menciptakan ide kreatif untuk membuat sesuatu yang lain dari yang lain. Kegiatan ini namanya Entrepreneur Day. Ada simbol 1, itu berarti baru pertama kali dilakukan. Tujuannya ini adalah untuk mempromosikan, untuk menunjukkan hasil karya siswa yang dikerjakan melalui, kita punya namanya learning cycle, jadi itu pola pembelajaran kami. Jadi ada melalui eksplorasi, perencanaan, kemudian pelaksanaan, komunikasinya atau presentasi, kemudian ada refleksinya. Nah, ini untuk menunjukkan hasilnya. Mereka itu memiliki sebuah proyek. Nah, yang mau ditampilkan adalah proyek-proyek hasil karya anak-anak ini. Gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Kota Madiun kembali menggelar senam lansia. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan lansia dari seluruh kelurahan di Kota Madiun dibuka secara langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi. Selain diperingati sebagai HLUN, giat senam lansia itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kebugaran para lansia. Wali Kota Maidi dalam sambutannya mengatakan bahwa kesehatan merupakan sebuah anugerah. Oleh karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak seluruh para lansia untuk senantiasa merawat kesehatan. Sejumlah cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun Wali Kota menghimbau hal yang penting untuk diperhatikan, yakni tidak hanya olahraga dan makanan yang bergizi saja, tapi juga mengurangi beban pikiran. Untuk diketahui, dalam gelaran senam lansia, banyak fasilitas yang diberikan Pemkot untuk para lansia, yakni seperti cek kesehatan yang mencakup tensi dan kadar gula darah, serta memberikan makanan bergizi, penunjang energi para lansia seusia senam. Melalui giat rutin ini, Wali Kota berharap agar para lansia di Kota Madiun selalu sehat dan sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Acara asistensi
Badan publik, tak terkecuali Pemkot Madiun wajib transparan dalam melakukan keterbukaan publik. Hal itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun tak semua informasi publik dapat langsung dipublikasikan. Ada beberapa hal yang masuk dalam informasi yang dikecualikan. Maka dari itu, sebagai upaya mensinergikan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun atau Diskominfo menggelar asistensi penyusunan daftar informasi publik atau DIP dan informasi yang dikecualikan dengan peserta para admin PPID baik dari OPD hingga kelurahan yang ada di Kota Madiun pada Kamis 2 Juni 2022. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Subakri mengatakan, PPID di masing-masing perangkat daerah memiliki tugas masing-masing. Sebagai admin PPID menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi. Dirinya berharap kegiatan ini mampu memberi pemahaman terkait daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan di era keterbukaan informasi ini, kehadiran PPID diharap mampu menjembatani masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, tentu ada tuntutan kesiapan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke-104, akan ada berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemkot Madiun. Salah satunya pameran mobil antik Volkswagen. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Jalan Tembus Taman Sumberwangi pada 11 hingga 12 Juni mendatang. Akan ada puluhan mobil antik berjajar di area tersebut. Tak hanya itu, acara akan semakin meriah dengan pameran UMKM dan hiburan musik. Karenanya, untuk mempersiapkan acara agar semakin lancar, Wali Kota Madiun Maidi menggelar rapat bersama panitia, yakni dari Madiun Volkswagen Club dan OPD terkait. Terkait mobil yang dipamerkan, Wali Kota berpesan agar menampilkan yang terbaik sehingga mampu menjadi magnet wisatawan. Wali Kota berharap penyelenggaraan acara tersebut bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pertama, juga Bapak dan Ibu segenap undangan yang berbahagia. Wali Kota Maidi terus berupaya untuk menampung aspirasi warganya, salah satunya melalui giat cangkruan, seperti yang dilakukan orang nomor 1 di Kota Madiun itu. Bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dirinya menggelar cangkruan bersama warga Kelurahan Taman di Lapangan Taman, Senin 30 Mei 2022. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan pembangunan. Seluruh masukan terkait pembangunan akan dikerjakan, asalkan semua bermuara pada kebaikan. Tak hanya mengajak masyarakat untuk menyampaikan usulan, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengajak warga untuk bisa menjaga sarana prasarana yang telah difasilitasi oleh Pemkot Madiun. Salah satunya, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak sarana prasarana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jalan-jalan ke Balai Kota, jangan lupa selfie di patung singa. Pancasila adalah ideologi kita, ayo jadikan pedoman dalam hidup berbangsa. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.